ketika Anda mengatasnamakan rakyat Indonesia. Saya mau tanya kepada Anda, Melkisedek Huang, Ketua BEM UI ini. Rakyat Indonesia yang mana yang pola pikirnya itu goblok seperti Anda? Anda tahu nggak? 82% lebih rakyat Indonesia saat ini sangat mencintai dan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Lantas ketika Anda mengatasnamakan rakyat, itu rakyat yang mana? Jangan sampai Anda yang berhadapan dengan rakyat ketika Anda mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden Joko Widodo mau turun dengan baik-baik ataukah mau turun dengan berdarah-darah. Maksud Anda apa? Anda mau ngancam Jokowi? Kau dengarkan baik-baik. Sebelum kau berhadapan dengan Jokowi, maka yang kau berhadapan duluan adalah dengan rakyat Indonesia yang 82% itu sangat mencintai kinerja Presiden Joko Widodo. Kau camkan itu baik-baik. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini sebelum saya berkomentar banyak tentang statement yang dikeluarkan oleh Melkisedek Huang, Ketua BEM Universitas Indonesia ini. Mari kita simak bersama-sama. Kemudian ada surat maklumat juga ya ke Presiden juga yang kemarin dari 1 juta surat maklumat yang dikirim ke Presiden agar menghentikan pembunuhan demokrasi serta anti korupsi. Menurut teman-teman dari BEM UI sendiri, selaku Bang Melki ini, kira-kira bakal yakin tidak surat yang dikirim ke 1 juta surat yang dikirim dari semua petisi, bahkan dari teman-teman juga ngirim, bakal dijawab nggak kira-kira? Sebenarnya pertanyaannya bukan itu akan dijawab atau tidak, tapi surat itu tuh tujuan utamanya bukan dijawab, tapi itu adalah sikapnya masyarakat gitu. Sikapnya masyarakat bahwa kita sudah tidak percaya lagi dengan banyak yang terjadi di Republik gitu misalnya. Dua hal terutama yang di highlight ya di dalam surat tersebut, di dalam maklumat tersebut itu adalah upaya-upaya berbagai organ pemerintahan ya, tidak hanya kepresidenan gitu, untuk membungkam demokrasi dan membunuh gerakan anti korupsi gitu. Kita bisa melihat contoh-contohnya yang paling sederhana gitu. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti itu kemudian dikriminalisasi karena mereka sedang menyuarakan opini-opini yang berbasis riset tentang kondisi realitas masyarakat Papua yang hari ini tertindas gitu misalnya. Kita juga bisa melihat bagaimana MK dan juga Presiden Jokowi itu punya intensi politik yang luar biasa besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini sedang sakit gitu. Dan ini menurut kami adalah upaya-upaya pemerintahan hari ini untuk kemudian membungkam suara-suara masyarakat yang dalam hal ini adalah sistem demokrasi dan juga membungkam gerakan anti korupsi. Jadi tujuan utamanya bukan dijawab Presiden Jokowi. Karena kalau ditanya Presiden Jokowi akan jawab atau enggak, ya dia harus jawab gitu. Dia harus jawab gitu. Tujuan utamanya juga bukan sekedar dijawab, tapi ini adalah sikap masyarakat gitu. Kalau Presiden Jokowi betul-betul masih bilang dia adalah presiden pilihan rakyat, harusnya dia lihat surat ini, dia baca mendalam, dia maknai betul, dia jawab sepenuhnya, dan yang paling penting tidak sekedar dijawab, dilaksanakan gitu. Kenapa langkahnya lebih mengambil untuk menyurati? Kenapa tidak langsung turun ke lapangan? Atau kita kekurangan masa atau apa sampai kenapa lebih memilih untuk menyurati bukan turun langsung berdialog atau langsung mendatangi atau bawa masa buat ngobrol langsung gitu? Sebenarnya surat ini adalah upaya kita untuk menilai apakah Presiden Jokowi masih punya itikat baik untuk mendengarkan suara masyarakat gitu. Jadi kalau memang surat ini yang adalah upaya pertama kita ini tidak direspon, artinya dia sudah tidak punya itikat baik untuk kemudian mendengar suara masyarakat. Barulah kemudian kita akan kerahkan massa, kita akan layangkan penolakan yang luar biasa besar, kita akan bikin gerakan-gerakan yang tidak pernah Presiden Jokowi lihat sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya surat ini bukan berarti kita kekurangan massa atau bukan berarti juga kita sedang lesu, meredup dan lain sebagainya, bukan. Tapi surat ini adalah upaya pertama kita untuk meninjau apakah ada itikat baik dari kekuasaan untuk menjawab suara-suara masyarakat. Kalau tidak ada, baru gerakannya akan 2, 3, 4 kali lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau memang masih menutup bisa bukan saya mau menggiring opini, cuman kayak bisa bukan mau negatif thinking juga, tapi khawatirnya bisa jadi pemainnya juga ada di istana. Khawatirnya. Sampai soalnya gini, masalah Papua saja dari dulu menyurati, bahkan teman-teman mahasiswa turun demo segala macam ngobrol, tapi tidak pernah dijawab sampai hari ini pun tidak pernah dijawab. Bahkan nasibnya masih sama, malah pelanggaran HAM pun makin tinggi di Papua. Dan mungkin teman-teman juga di diskusi di kampus juga pasti ada gitu. Selama ini kita menyurati, bahkan minta dialog,
Tidak pernah. Apakah ada kemungkinan dari kalau teman-teman dari mahasiswa ketika berbicara teman-teman mengirim surat maklumat akan dijawab? Karena kita yang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluhan tahun dari dulu begitu, tapi ya masih begini-begini aja. Nah, jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Ya. Tahun ke depan artinya ini adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Untuk Ketua BEM UI, beta pemuda dari pelosok NTT, beta mau tanya. Maksudnya apa Anda bilang Pak Jokowi mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah? Beta peringatkan pada Anda, jangan sampai Anda yang berdarah-darah, bos. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau Anda ancam Pak Jokowi, itu sama saja dengan Anda mengancam 86 juta rakyat Indonesia yang telah menempatkan Pak Jokowi di kursi kepresidenan. Termasuk Anda mengancam jutaan rakyat NTT yang telah memilih Pak Jokowi. Jadi hati-hati kalau bicara, bos. Rakyat lagi hidup damai dengan penuh kekeluargaan. Kok Anda buat provokasi untuk terjadi perpecahan? Anda itu sebenarnya mahasiswa atau mahasiswa? Lagian Anda itu berasal dari bumi Borneo. Harusnya Anda berpikir semenjak Indonesia merdeka hingga sekarang, presiden mana yang peduli pada bumi Borneo? Presiden mana yang peduli pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa? Itukah yang Anda mau ancam Pak Jokowi akan berdarah-darah kalau tidak merespon suara rakyat? Terus Anda pikir Pak Jokowi membangun bumi Borneo itu suara dari siapa? Anda pikir Pak Jokowi membangun wilayah-wilayah di seluruh Nusantara ini suara dari siapa? Apakah Anda mau bilang itu suara dari Bohir yang suka mendanai aksi demo? Lihat NTB, Jawa Barat, Aceh, provinsi yang beliau kalah saja, beliau bangun. Kok ide Anda beranggapan Pak Jokowi tidak peduli atau tidak merespon suara rakyat? Terus siapa yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut kalau bukan rakyat? Dan kalau bicara tentang demokrasi, tentang kebebasan berpendapat, kenapa Anda diam ketika buzzer-buzzer sakit hati bebas maki-maki Pak Jokowi? Kenapa Anda diam ketika buzzer-buzzer sakit hati bebas fitnah Pak Jokowi bilang PKI, lahir dari rahim Kristen, bahkan keluarga beliau juga dimaki dan difitnah? Kenapa Anda diam? Apakah Anda mau kembali ke zaman Orba? Beta kasih tahu pada Anda, rakyat NTT hanya bisa terdiam ketika kayu-kayu cendana kami dibabat habis. Kami punya kayu cendana terbaik di muka bumi, tapi itu tinggal cerita karena sudah dibabat habis oleh bapaknya kayu cendana. Jadi bersyukurlah Anda karena bisa keluar-keluar seperti sekarang tanpa tinggal nama. Dan lucunya lagi, Anda singgung soal koruptor. Yang menjadi pertanyaan, di mana BEM UI ketika rakyat menuntut DPR agar mensahkan RUU perampasan aset koruptor? Di mana BEM UI ketika dua petani bernama Pak Wage dan Pak Tarto melakukan aksi jalan kaki dari Semarang ke Jakarta dengan harapan RUU perampasan aset koruptor disahkan? Masa BEM UI kalah dengan dua petani? Terus di mana BEM UI ketika RUU perampasan aset koruptor yang diajukan oleh Pak Jokowi belum kunjung disahkan? Itukah yang Anda mau bilang Pak Jokowi tidak merespon suara rakyat? Terus rakyat mana yang Anda maksud? Apakah rakyat yang suka didanai oleh para koruptor? Atau rakyat yang suka bawa agama untuk membela para pencuri berdasi? Presiden Jokowi itu adalah presiden dari rakyat untuk rakyat dan bersama rakyat. Jadi lepas itu kacamata supaya lihat kenyataan yang ada, bos. Dan supaya Anda tahu, kami rakyat Indonesia menginginkan kemajuan, tapi dianggap buzzer bayaran ini bukan dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan pembangunan jalan, dibayar dengan pembangunan pelabuhan, rumah sakit, sekolah, bukan seperti mahasiswa yang suka dibayar oleh nasi bungkus dari Bohir. Belajar, jangan omong terlalu banyak. Baru sekolah pulang pikir diri hebat. Bapak Ibu tidak mudah pimpin ini negeri model seperti begini. Apalagi di era model begini. Tidur bangun hanya kritik orang saja. Buat apa di ini daerah? Ukur-ukur tidur sudah buat apa di ini daerah? Menanggapi ancaman dari Melkisedek yang adalah ketua BEM UI, netizen pun tak tinggal diam. Contohnya akun bernama Akdan Aman yang mengatakan, BEM UI, saya tantang kamu. Berani emangnya turunin Jokowi? Saya ex kuda tulis 96 dan gerakan mahasiswa 98 yang menjatuhkan Presiden Soeharto. Siap menghadapi kalian semua yang mau makar terhadap Presiden Jokowi, termasuk menghadapi kamu BEM UI. Ada juga akun bernama Speng Master yang mengatakan, serius ini BEM UI official mau berdarah-darah. Kalian jual maka kami rakyat Indonesia akan beli. Ketua BEM UI ancam Presiden Jokowi turun dengan baik-baik sebelum 2024 atau turun dengan berdarah-darah. Lucu memang mahasiswa UI yang satu ini. Dibilang bodoh juga nggak bisa, cuman lebih ke konyol aja sih. Beliau ini sudah seperti kata peribahasa, semut di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di pelupuk pantai sendiri itu nggak tampak. Beliau ini mengatakan bahwa dia sudah sangat kesal dengan era pemerintahan Jokowi saat ini. Apa sih yang Anda kesalkan?
Tidakkah Anda sadar bahwa di era pemerintahan Jokowi sekarang ini banyak sekali kemajuan yang terjadi? Salah satu contoh yang nyata kita lihat adalah pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Indonesia. Mulai dari ujung Pulau Sumatera, Aceh sampai Papua gitu ya. Ada namanya Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Papua yang menghubungkan antar elemen masyarakat di Indonesia ini. Kalau dibahas mengenai utang dalam pembangunan infrastruktur gitu ya memang benar negara kita ini sedang utang gitu. Cuman ini utang apa? Inilah utang yang menghasilkan. Artinya akan ada income masuk ke kas negara dari hasil utang tersebut, yaitu pembangunan infrastruktur gitu ya. Nggak mungkin lah Presiden Jokowi dengan bodoh gitu ya dalam berhutang gitu ya. Pasti ini semua sudah diperhitungkan dengan baik dan matang kapan uang ini akan atau modal ini akan balik lagi ke kas negara gitu. Salah satu contoh orang di dalamnya adalah orang teknik sipil gitu kan. Itu aja sih yang mau gue bilang. Atau Anda ini berkuar-kuar seperti ini mengeluarkan statement-statement yang kontroversial sebagai salah satu cara Anda untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan. Ya nggak tahu lah ya. Mungkin ya. Lagi-lagi, BEM UI lagi, BEM UI lagi. Kali ini ketua yang baru lagi menyebutkan kalau misalnya Jokowi ini mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah. Laganya terlihat seperti orang yang benar-benar sudah menguasai tentang ketatanegaraan. Laganya sudah seperti orang yang memperjuangkan prioritas-prioritas rakyat. Walau pada kenyataannya, rakyat yang mana yang dibela oleh BEM UI ini? Mudah, kritis, tapi konyol. Arogansi berupa bentuk 1 juta petisi yang menyudutkan Jokowi terkait dengan perihal yang disampaikan dalam suatu podcastnya. Lantas gue berpikir bahwa 1 juta berhadapan dengan beratus-ratus juta masyarakat Indonesia yang tidak melakukan petisi tersebut. Mungkin ini salah satu cara juga untuk dia mencoba untuk masuk ke gedung DPR seperti halnya pendahulunya yang ada di video gua sebelumnya. Caranya seperti apa? Caranya juga pasti dengan melakukan kontroversial. Ucapannya tegas, lantang. Bahkan kalian bisa cari di podcast tersebut tentang bagaimana dan apa yang diucapkan dari ketua BEM UI ini. Yang gak hayal apa yang dilakukan oleh Melkisedek sebagai ketua BEM UI sekarang direspon sangat negatif oleh para netizen di Indonesia terutama ya. Sangat teramat jelas bahwa itu merupakan suatu kemunduran yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Dalam hal ini adalah ketua BEM. Dan dalam hal ini adalah membawa nama baik Universitas Indonesia. Yang gua cap sekarang, Universitas Indonesia tidak melahirkan mahasiswa yang smart. Digeruduk netizen dengan hal-hal yang negatif dan dibilangnya sebagai ketidakdewasaan dalam berdemokrasi. Hey, apakah Anda juga tidak merasa bahwa Anda tidak dewasa dalam berdemokrasi? Laganya seolah ingin membawa banyak pasukan dan bisa melebihi pada saat Orde Baru zaman Pak Soeharto. Hey, Anda kelahiran tahun 2000, umur Anda sekarang 23 tahun, belum merasakan sama sekali apa yang ada pada zaman Orde Baru. Lantas Anda merasa bahwa Anda bisa mengembalikan masa-masa Orde Baru. Konyol, konyol sangat. Dan ini adalah bentuk dari orang-orang yang akan sangat membuat kericuhan di negeri ini. Dan gue berani bilang bahwa kualitas mahasiswa sekarang sudah sangat jauh menurun. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Dari Anda lah, Saudara Isa tahu artinya Omnibus Law itu tahu enggak, Saudara? Tahu? Coba ke sini. Apa Omnibus Law itu apa? Coba. Kalau tahu saya jawab. Jangan-jangan Saudara enggak tahu Omnibus Law. Apa Omnibus Law? Ya, izin Pak. Kita ada kajian ya. Jadi rasa memang kita bisa berdasarkan kajian juga. Enggak, jawab dulu Omnibus Law apa? Saya berjawab ya Pak. Enggak tahu. Ya udah, sudah enggak tahu, duduk. Saya jawab sekarang. Pertanyaannya saya jawab. Saudara enggak ngerti Omnibus Law? Duduk.
Tidak apa-apa, bagus. Saudara tidak harus tahu karena saudara mahasiswa Fakultas Pertanian. Tidak harus tahu. Cuma saya ingin ngetes dulu, kalau mau diskusi tahu artinya. Yang kedua, yang ngajukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu bukan Menko Polhukam, Menko Perekonomian. Menko Polhukam tidak pernah ngajukan undang-undang Omnibus Law. Itu Menko Perekonomian. Tapi begini, itu bagus. Bagus saudara. Kritis dan sensitif terhadap kehidupan masyarakat. Salut saudara Isa dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Jadi begini saudara. Saya mulai dari cerita ya. Pada suatu hari Pak Jokowi itu pergi ke Tanjung Priok. Beliau marah. Kenapa? Karena proses investasi terhambat. Kenapa? Karena di situ terlalu banyak hukum yang menghambat. Dwelling time waktu itu. Waktu bongkar muat barang dari luar negeri itu perlu waktu 7 hari. Sudah datang, kenapa 7 hari? Kata Presiden. Pak, ini diperiksa dia bea cukai berdasar undang-undang bea cukai 1 hari. Besok diperiksa lagi dari berdasar undang-undang narkoba. Besok diperiksa lagi oleh polisi air, katanya ada pelanggaran. Besok diperiksa lagi oleh imigrasi. Besok sampai ada 8 pemeriksaan. Apa tidak bisa disederhanakan? Panggil Pak Norman. Panggil Pak Norman Nasution ya, Darmin Nasution Pak. Ini bisa enggak nih diperpendek? Bisa Pak. Berapa hari bisa? 3 hari? Bisa. Dari 7 hari jadi 3 hari? Bisa. Kata Pak Norman. Datang. Sesudah itu, berapa lama kamu nyelesaikan? Seminggu bisa Pak selesai. Sampai hari ini enggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi. Sesudah diselesaikan undang-undang bea cukainya, ternyata undang-undang imigrasinya belum diperbaiki. Masih lama lagi. Sudah undang-undang diperbaiki imigrasi, undang-undang intelijennya masih berlaku di situ. Sehingga kalau gitu diperlukan satu aturan terhadap aturan yang banyak itu. Sehingga lahirlah Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah satu aturan yang memuat masalah-masalah yang banyak menjadi satu undang-undang. Itu Omnibus Law. Kalau tidak ada Omnibus Law diperbaiki satu-satu, selesai undang-undang pertahanannya ternyata dihambat oleh undang-undang perpajakan. Selesai undang-undang perpajakan ternyata dihambat oleh undang-undang intelijen. Selesai ininya dihambat oleh undang-undang. Selesai undang-undang karantinanya dihambat oleh undang-undang pertanian. Selesai undang-undang pertanian dihambat oleh undang-undang kelautan. Dan selesai-selesai. Kalau gitu buat satu aturan namanya Omnibus Law. Jadi tidak ada undang-undang Omnibus Law itu, tidak ada. Yang Omnibus Law itu nama ilmu, undang-undangnya sendiri namanya Undang-Undang Cipta Kerja, bukan Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja itu mekanismenya melalui Omnibus Law. Ini belum masuk ke istilahnya dulu nih, istilahnya dulu. Istilahnya. Paham dulu, ini banyak orang tidak paham nih Omnibus Law itu apa? Loh kok berteriak Omnibus Law belum tahu ilmunya. Omnibus Law itu artinya menyelesaikan berbagai masalah di dalam satu aturan itu Omnibus Law. Jadi kalau saudara tidak setuju jangan Omnibus Law-nya. Undang-undang Cipta Kerja Pak, saya tidak setuju, itu benar. Kalau tidak setuju Omnibus Law berarti tidak setuju dengan ilmu. Sedang Omnibus Law itu isinya macam-macam. Yang mana yang tidak Anda setuju? Ya Undang-Undang Cipta Kerja itu Pak. Nah itu benar saudara. Gitu. Jadi kalau saudara nulis usul ke pemerintah nanti, kalau saudara nyebut saya tidak setuju Undang-Undang Omnibus Law itu dibaca halaman pertama udah salah. Salah. Kok tidak setuju Omnibus Law? Sama tidak setuju dengan Pak saya tidak setuju rukun Islam. Loh itu sudah jadi. Yang tidak jadi pelaksanaan rukun Islamnya tidak setuju. Boleh.
Itu nama istilah ilmu. Seperti civil law. Pak, saya tidak setuju civil law. Saudara setuju, tidak setuju. Civil law jalan. Satu. Saya sekarang sedang membuat omnibus law. Omnibus law ke lautan. Kenapa? Karena sekarang itu orang masuk ke laut, dicegat oleh Angkatan Laut. Ini melanggar undang-undang pertahanan katanya. Sudah lewat pertahanan, dicegat lagi oleh imigrasi. Mana? Undang imigrasinya. Dicegat lagi oleh KKP. Ini melanggar undang-undang kelautan. Loh, kok semua mau nahan orang? Dibuat undang-undang omnibus law. Satu pintu dong, buat omnibus law. Jadi jangan omnibus, tolong ya yang mau usul omnibus law itu salah itu kalau tidak setuju omnibus law. Kalau tidak setuju undang-undang cipta kerja, betul. Kalau sudah bilang saya tidak setuju omnibus law, tolak. Ini konsepnya sudah salah, pahamnya sudah salah, tidak usah dibahas. Itu. Nah, kadang-kadang orang tidak kuat di tingkat konseptual ini. Ini ceritanya omnibus law itu begini, saya ceritain lagi. Ya. Ilmu populer. Omnibus law itu artinya base besar. Omnibus. Pertama kali lahir istilah ini tahun 1830 di Paris. Jadi di Paris itu dulu ada banyak mobil angkutan. Ini mobil untuk ngangkut kayu, ini untuk ngangkut ikan, ini untuk ngangkut sayur, ini untuk ngangkut air. Ini untuk ngangkut besi, ini ngangkut apa gitu. Sendiri-sendiri. Lalu orang berpikir, kenapa sih kok sendiri-sendiri? Apa tidak ada satu kendaraan besar yang sekaligus bisa ngangkut air, ngangkut ikan, ngangkut kayu, ngangkut itu. Lalu muncullah, kalau gitu mari kita buat bis besar. Apa itu bis besar? Omnibus. Bis besar. Di situ orang dagang kain boleh masuk, dagang ikan boleh masuk, dagang emas boleh masuk, semuanya. Pada waktu barangnya kan dibawa. Boleh masuk. Nah, sejak itu kemudian omnibus itu artinya bis besar, satu bis yang memuat berbagai jenis bahan yang akan dijual ke pasar. Sesudah itu istilah omnibus itu masuk ke dalam hukum di Amerika Latin. Dari Perancis masuk ke Amerika Latin. Orang Amerika Latin itu orang Amerika Latin itu membuat satu undang-undang yang mencakup berbagai hal. Nah, ini namanya omnibus. Nah, sekarang omnibus yang sekarang itu, saudara, saya mau membuat omnibus kelautan. Ya, namanya Undang-Undang Tata Kelola Laut. Tapi bukan undang-undang omnibus, itu namanya istilah ilmunya omnibus. Undang-undang kelautannya KKP. Masuk sini, yang bagian perizinan, undang-undang perikanan masuk, imigrasi masuk, ini masuk, sehingga jadi satu pintu. Siapa yang harus menjaga komando kegiatan di laut? Ditetapkan di situ Bakamla, Badan Keamanan Laut. Sudah, yang lain ikut Bakamla lah. Itu namanya omnibus di bidang kelautan. Jadi saya tidak ngerti orang kirim surat, Pak saya mau konsultasi tentang omnibus law. Berarti Anda tidak tahu arti omnibus law itu. Kok langsung bilang omnibus law? Saya mau konsultasi tentang undang-undang cipta kerja. Cipta kerja itu mekanismenya omnibus law karena menyangkut banyak aturan. Saudara tidak tahu, sudah ada undang-undang omnibus law, sudah saudara tidak tahu. Apa itu? Perpajakan. Penurunan pajak, penurunan ini, sektor ini diturunkannya, sudah jadi. Kenapa tidak diprotes? Itu omnibus law juga. Karena yang jadi masalah bukan omnibus law-nya, materinya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sedikit saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Melkisedek Huang ini. Dia berbicara mengatasnamakan rakyat. Pertanyaan saya, rakyat yang goblok macam mana yang mau ikuti ajakan dari Melkisedek Huang ini? Pernyataan dia ini menunjukkan bahwa dia bukan seorang mahasiswa.
Karena mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang berintegritas, mahasiswa yang punya elektabilitas itu sangat tinggi, punya kredibilitas itu sangat tinggi. Dia mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia mampu untuk melihat apa yang dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Tetapi mahasiswa yang ini adalah mahasiswa yang sebenarnya, karena di belakang dia pasti ada bohir-bohir yang telah membiayai dia. Dan saya yakin dan percaya mahasiswa begini adalah mahasiswa yang begitu mudah diprovokasi demi mendapatkan nasi bungkus semata. Itu fix, itulah kenyataannya. Sehingga dia berkoar-koar, dia menyalahkan Jokowi, dia mengajak masyarakat, dia memprovokasi masyarakat, sementara kenyataannya tidak seperti itu. Inilah mahasiswa goblok yang sebenarnya, mahasiswa tolol yang sebenarnya. Inilah Melkisedek Huang, ketua BEM UI, tetapi pola pikirnya, inteleknya sangat nol besar. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya yakin dan percaya bahwa pernyataan dari Melkisedek Huang ini bukan saja hanya saya yang marah, atau bukan saja hanya rakyat NTT yang marah, tetapi saya yakin dan percaya 82% rakyat Indonesia saat ini yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo pasti sangat marah. Ketika Anda mengancam Presiden Joko Widodo jangan sampai turun berdarah-darah, saya yakin dan percaya bahwa ucapan Anda ini jangan sampai akan menampar muka Anda sendiri. Jangan sampai Anda yang akan berdarah-darah, Anda yang akan dilahap oleh rakyat Indonesia. Kau hati-hati, jaga tutur katamu, jaga bahasamu, dan jaga etikamu. Joko Widodo telah berjuang semaksimal mungkin untuk membangun dan untuk mensejahterakan bangsa ini. Joko Widodo adalah seorang presiden satu-satunya yang telah mengamalkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kau camkan itu baik-baik. Itu baru dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo, bukan presiden-presiden sebelumnya. Jadi fix, ucapan Anda ini saya sebagai rakyat jelata, saya menilai bahwa Anda itu bukan seorang mahasiswa, tetapi Anda adalah seorang mahasiswa. Karena tutur kata Anda, kebiadaban Anda, kurang ngajar Anda, etika Anda yang tidak tahu sopan santun dalam berkomunikasi, membuktikan bahwa pola pikir Anda itu sangat tolol, sangat goblok. Silakan kau buktikan omong kosongmu tadi, bahwa kau akan mengajak masyarakat 2 atau 3 kali lipat lebih besar untuk turun aksi, untuk desakan Jokowi segera turun itu. Kami rakyat Indonesia akan menunggu kedatanganmu. Satu pesan saya, Jokowi yang turun berdarah-darah atau gigimu yang akan hilang karena ditampar oleh rakyat. Kau hati-hati. Saudara, demikian tanggapan singkat saya, dan saya berharap bahwa rakyat Indonesia harus berpikir lebih cerdas, harus menggunakan akal sehat kita, harus berpikir waras. Jokowi telah bekerja semaksimal mungkin. Jokowi telah berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Cuman manusia yang tidak tahu berterima kasih seperti Melkisedek Huang ini yang memfitnah, yang menghujat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan ucapanmu itu akan rakyat ingat, dan rakyat akan tunggu kapan kau akan datang untuk menurunkan Bapak Presiden Joko Widodo. Salam waras untuk kita semua, tetaplah berpikir kritis, dan jangan lupa untuk tetap kawal Bapak Presiden Jokowi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara melawan manusia-manusia bangsat dan biadab seperti ini. Salam hormat, salam NKRI.